semuanya, selamat datang di Tripod Podcast by OSIS SMA 3 Kota Bekasi. Halo sobat-sobat Volzier, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga baik-baik aja ya. Kalau kemarin kan kita habis razia, gimana tuh kabarnya? Pada aman kan nih rambut Pada sama aman bajunya? ya. Semoga rambut sama celana kalian aman ya buat yang para laki Ini nih. salah satu murid yang kena nih gitu. Ya, kalau mau jujur ya, rambutnya boleh dibilang gue kena sih. Rambut Cuman ya. udah dirapihin ya. Kayaknya sekarang nih potongan rambut favorit tuh gak Jadi sih? potongan rambut dari favorit sekolah ya. sendiri. Dari sekolah sendiri yang motongin loh. Dari guru-guru kita yang tercinta ini yang motongin sih. Tapi tau gak sih Yes, jadi sebelum daripada kita ngobrol-ngobrol dulu nih, kita mau kenalan dulu kali Oke, ya. boleh. Kita mulai kenalan. Jadi udah mulai dari gue dulu kali ya. Oke. Perkenalkan, nama gue Ramadesya Rizky Anargia. Kalian bisa panggil gue Iki. Perkenalkan, nama gue Ayesa Nika Kadafi. Kalian bisa panggil gue Ayesa. Jadi kita yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di episode ketiga kali ini. Siapa tahu ada yang lagi sambil makan, ada yang sambil ngerjain tugas, atau bahkan katanya ada yang sambil bucin sambil nonton podcast. Waduh, bisa masuk tuh. Bisa tuh. Bucin jalur podcast ya. Aduh. Oke, tapi tahu gak sih Yes, di episode ketiga kita nih yang kali ini nih, kita tuh kayak ngehadirin konsep yang baru, tapi apa gitu sih? Lu tahu gak sih apa yang baru di konsep Tahu ketiganya? dong, masa khusus sendiri nggak tahu? Apa tuh? Jadi selain kita stream di Spotify, kita juga hadir secara audio visual di YouTube-nya OSIS SMAN 3 Bekasi. Jadi buat temen-temen yang kepo sama wajah-wajah host Tripod kali ini, bisa kalian cek di YouTube juga ya. Iya nih, kalau kalian kepo sama wajah Ramadia dan wajah Ayesa nih, bisa langsung stay tune di YouTube aja. YouTube, oke. Di tema kita kali ini tuh tahu nggak sih Yes, kita tuh mau ngebahas apa? Jadi sesuai judul dari episode kali ini yaitu Childhood Memory, kita bakal ngebahas seputar pengalaman-pengalaman dan memori kita waktu kecil. Pasti lo punya dong Ki pengalaman-pengalaman waktu kecil. Ada nih gue Pasti cerita. banyak. Gue dapet cerita, gue nemu cerita yang boleh bilang menarik nih buat gue bahas. Tapi sebelum gue mulai ke ceritanya nih ya, gue mau kasih tahu ke kalian semua kalau kita nih udah sempet share link Google Form buat sobat-sobat Volzier yang pengen ceritain childhood memorinya juga nih. Mungkin memori yang lucu atau sedih atau yang gak bakal terlupain lah Ya, buat iya, kalian. Nah, kita juga udah pilih-pilihin buat cerita-cerita yang menarik buat kita bahas. Jadi tetap stay tune aja ya sampai akhir. Karena mungkin siapa tahu ceritanya Sobat Volzier kita bacain. betul Salah banget. satu dari mereka. Salah satu dari kalian mungkin bisa kebaca nih ya nanti di akhir. Jadi tetap stay tune aja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi cerita sobat-sobat Volzier yang ganteng dan manis ini nih Yes, gue mau nanya dulu nih ke Ayesa. Apa tuh? Lu tahu nggak sih apa itu core memory? Aduh, anak zaman sekarang masa nggak tahu core memory sih? Waduh, gue kebetulan anak Bekasi nih nggak tahu. Kasih tahu dong Ayesa. Masuk ya di Bekasinya nih gua jelasin ya. Core memory pertama kali populer dari film Inside Out tahun 2015, lalu mulai muncul di konten-konten TikTok baru-baru ini sebagai sebuah tren. Sesuai dengan namanya, core memory berarti memori inti. Dasarnya, core memory adalah sebuah memori yang sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap orang. Entah itu kejadian yang menyenangkan sampai kejadian yang paling menyedihkan. Lo sendiri nih Ki, pasti punya dong core memory. Spill lah, gue pengen tahu nih core memorinya Iki. Ada sih. Oke, mungkin langsung gue ceritain aja kali ya. Boleh. Cerita dimulai waktu gue masih kelas 3 SD ya Yes. Masih kecil tuh. Masih kecil sih, bocah sih, unyut-unyut gitu kan. Gue sama keluarga waktu itu nginep di salah satu hotel di Jakarta kan. Lagi liburan. Lagi liburan. Nah waktu itu posisinya kita tuh lagi di lobi mau nunggu mobil buat makan siang. Waktu itu gue ada yang posisinya udah pakai baju pergi kan, kan kita mau pergi itu kan. Ya udah rapi. Udah rapi gitu. Tiba-tiba mata gue terpana dengan kolam renang. Aduh, kolam renang. Ya kolam renang. Anak kecil siapa sih yang gak tergoda sama kolam renang? Kolam renang ada bocah ya pasti kepengen ya. Ya jelas gue bilang dong ke nyokap gue, "Mah, aku pengen berenang dong." Ya nyokap gue pasti gak ngebolehin dong. Iya, karena mau pergi. Udah mau pergi dan kita udah pakai baju pergi juga kan, udah tinggal nunggu, tinggal cus berangkat makan. Nah tapi ya nyokap gue nggak boleh, dan karena guanya yang namanya bocah SD gitu kan, rewel dong pasti, mau gitu kan. Nah, akhirnya gue punya ide nih. Di saat nyokap gue lengah. Lengah. Nah
Gue itu tuh langsung lari ke kolam renang, Lo langsung nyebur langsung nyebur. dalam keadaan pakai baju rapi. Iya makanya baju rapi langsung nyebur gitu kan aneh banget gitu kan ya. Nah nyokap gue langsung panik dong, ini Ki kemana? Langsung nyokap gue ikutan nyebur karena tanpa gue sadarin gue yang nyebur itu kolam 2 meter. Jadi nyokap lu panik. Nyokap gue ya otomatis panik dong karena ya namanya bocah kelelep dong pasti kan. Bocah langsung kelelep. Nah ya otomatis gue juga nyokap gue langsung ngebantuin gue dalam posisi pakai baju pergi juga tuh. Astaga. Jadi rusak itu rencana untuk makan di restoran. Speechless gue dengan cerita Iki. Speechless banget sih. Iya, gila. Kalau dari Ayesa sendiri nih, itu kira-kira core memory gue nih ya. Kalau kira-kira dari Ayesa sendiri, ada nggak nih core memory yang biasanya lu inget dulu? Yang gue inget nih ada. Jadi waktu itu gue sama sepupu gue sendiri sempat satu komplek. Jadi tetanggaan sama sepupu sendiri. Nah pada saat itu kan ada libur tuh Sabtu atau Minggu ya. Kita Sabtu besoknya Minggu. Jadi kita mau nginep bareng. Nah gue tuh sama adik gue kan 3 bersaudara. Cuma adik gue yang kedua ini masih bayi, masih kecil. Jadi kayak ya masih bayi, jadi masih diurus banget sama bunda. Jadi gue deketnya tuh sama adik gue yang pertama. Karena kayak jaraknya cuma setahun 9 bulan deh. Jadi kalau main apa sama dia kan. Terus tuh yang nginep nih sepupu gue 2. Dia yang tetangga yang satu kompleks sama gue. Sama ada lagi dari luar sepupu gue juga cewek. Yang tetangga ini yang satu kompleks sama gue ini cowok. Sepupu gue yang cowok. Ya udah kita mau nginep kan di rumah gue berempat. Kita tidur sekamar, namanya juga masih kecil waktu itu kan sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Kita nginep bareng di kamar gue. Jadi kamar gue ini kasurnya kanan kiri tengahnya lemari. Bisa kebayang, Kebayang kan. Terus gue tidur di kasur sebelah kanan sendiri, adik gue sama sepupu gue yang cewek di kasur yang sebelah kiri, terus sepupu gue yang cowok di bawah, gelar kasur kecil gitu di bawah. Terus ya udah kan kita biasa main, makan gitu, nonton bareng anak kecil kan, anak kecil tidur gitu. Pas gue bangun pagi gue lihat kan kita semua namanya masih kecil biasanya tidurnya masih pada gerasak gitu kan, pada nggak bisa diem tidurnya. Tidur aja masih bisa gerak-gerak. Nah tidurnya gerak-gerak. Terus kayak gue lihat gue bangun pagi-pagi tuh mereka bertiga tuh, jadi adik gue sama sepupu gue yang cewek jatuh ke bawah, tumpukan gitu bertiga jadinya sama sepupu gue yang cowok. Kayak model-model wiber-ber gitu berarti ya. Oke. Itu kayak menurut gue tuh lucu banget sih, gue bangun tidur atau pemandangan kayak gitu. Terus gue langsung kayak bangunin mereka kan, terus kayak mereka bangun-bangun bener-bener pada kesakitan. Gue jadi keinget juga nih, ada satu cerita gue juga nih. Yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip, gak mirip-mirip sih, tapi ini boleh dibilang rada unik juga lah ya. Iya. Dan ini pasti bakal relate nih ke kalian-kalian. Apa tuh? Jadi waktu lagi-lagi nih di zaman gue masih bocah-bocahnya juga. Kelas 3 SD lagi nih. Kayak kelas 3 SD Iki penuh dengan kenangan banget. Ceritanya banyak banget. Ceritanya banyak. Iya, jadi waktu itu kita pergi ke salah satu tempat Bekasi di Pasar Cina. Kalau kalian nggak tahu ya, di kota Cina. Itu di situ kan biasanya di hari Sabtu atau Minggu kan rame banget kan. Rame pasti. Rame banget, ada barongsai, ada balon dan kawan-kawan lah gitu. Cocok banget lah buat anak-anak gitu. Nah, di situ karena posisinya rame, gue otomatis digendong mulu kan sama nyokap gue kan, karena ya masih suka manja lah dari kelas 3 SD gitu ya. Nah waktu gue ngeliat ada istana balon, ya istana balon, ya gue pengen ikut dong, pengen ikut naik juga, pengen main. Iya, akhirnya nyokap gue ngizinin dah masuk. Tapi karena istana balon itu nggak boleh ada pendamping kan, jadinya ya gue ditinggal aja gitu kan. Nah waktu gue gue main lah sekitar 15 menit kan. Nah udah puas tuh gitu main. Udah puas main. Waktu gue turun, nyokap gue mana? Nyari tuh muterin tuh istana balon tuh. Lama-lama kan gue udah mau nangis kan, udah mau nangis, tiba-tiba ngeliat nih, wah itu ada tuh mirip-mirip kayak bokap gue, tapi jalannya menjauh dari istana balonnya itu kan. Ya gue itu batas ya ngikutin sampai ke bawah entah kemana gitu. Kalau nggak salah tuh ya sampai keluar ke tempat parkir dari istana. Tapi itu beneran bokap lu bukan? Nah waktu gue cek waktu pak tiba-tiba ya nengok om brewok. Om brewok kayak itu juga ngebantuin gue dengan cara dia bilang ke satpam. Habis itu kayak ini tolong ada anak ini. Akhirnya tuh satpamnya itu tuh ngomong pakai toa kayak ngomong di semua speaker pasar Cina. Ngomong kalau telah hilang anak berbaju bla bla bla. Itu buat demi gue doang gitu kan. Akhirnya bener nyokap sama bokap gue datang tuh ke sumber suara. Jadi itu mungkin bisa relate ya, karena pasti dari kalian nih ya
gak mungkin dong gak pernah hilang gitu. Pas masih kecil. Pas masih kecil gak pernah Gue hilang. juga ada nih, Oh, cuma apa tuh? bedanya waktu itu gue masih bayi. Jadi gue diceritain sama almarhum nenek gue. Oh, oke. Gue diceritain, jadi waktu itu gue itu kan cucu kedua kan dari keluarga bokap. Jadi kayak nenek gue masih sayang-sayangnya banget lah gitu kan. Nah terus gue tuh dulu dibawa pakai keranjang bayi gitu, tau gak sih yang ditenteng keranjang bayi yang Oh, keranjang bayinya ditenteng. ya dia dipegang kayak gini. Dulu Sempet keinget bukan gitu. ini bukan yang Bukan kayak troli gitu ya? Bukan Oh, kayak oke. gitu. Nah terus nenek gue tuh lagi ngumpul keluarga gitu kan. Nah gue tuh kalau nggak salah pokoknya lagi nggak ada nyokap bokap gue deh kalau nggak salah, emang gue lagi diasuh sama nenek gue. Nah terus habis itu dibawa ke restoran. Ya udah kan tuh nenek gue ngerumpi makan bla 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 gitu pasti lah kan. ya. Nah pas mau balik dia lupa bawa balik gue tuh. Waduh, berarti lu ketinggal bersama keranjang-keranjangnya itu. Ketinggalan, terus langsung disamperin sama mbak-mbaknya, ibu ini cucunya ketinggalan katanya kayak cucunya gitu. ketinggalan. Cucunya ketinggalan. Gila, bahasanya sekarang cucunya yang ketinggalan. Cucunya ya? Iya. ketinggalan. Kira-kira nih, apa aja sih yang beda saat lu waktu zaman yang masih kecil-kecilnya sampai lu sekarang di masa SMA gitu? Mungkin sifat, perlakuan atau pertemanan atau apalah. Kira-kira ada nggak sih yang berubah gitu? Yang pastinya kalau dari diri gue sendiri pasti yang berubah itu pasti banyak. Karena kan kalau misalkan dari kecil kita taunya cuma main sana sini gitu kan, sama saudara, sama teman. Pokoknya dunianya tuh main aja. Kalau Iya, sekarang betul di sih. SMA ini kan kita harus udah fokus sama masa depan. Jadi banyak belajar buat selalu mengembangkan diri menjadi yang lebih baik gitu kan. Untuk punya bakat dan lain-lain lah. Jadi beda. Jadi makin gede juga lingkungan pertemanan jadi makin pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilihnya tuh ke yang positif gitu. Iya. Jadi kita mengarahkan kita ke perkumpulan pertemanan yang positif buat diri kita sendiri. Betul sih. Kalau dari gue sendiri sih ya, juga kadang-kadang begitu sih. Karena kalau dari bocah ya pasti kita pikirannya main. Karena kayak kemungkinan paling hal buruk kalau bocah kita paling kayak jatuh dari sepeda gitu. Kalau nggak rebutan mainan Rebutan atau mainan, apa, iya. kayak gitu Kalau mungkin kan. sekarang kan kita juga harus lebih dijaga kan ya dari kalau udah besar, kayak misalkan contoh kayak pertemanan betul banget harus dijaga, sama sikap kita harus dijaga, jangan terlalu childish atau harus juga- netral juga jadi Iya, harus orang. netral, betul banget. Iya sih, karena sampai gue tuh kadang-kadang waktu SMA ini gue pernah mikir loh, kalau misalkan gue tuh gue tuh berlaku sifat kayak boleh dibilang nakal kayak gitu, gue tuh menikmati masa muda atau merusak masa depan. Nah, jadi harus diseimbangi. Iya betul banget. Diukur-ukur Sampai lagi. pernah berpikiran kayak gitu loh, karena bingung banget sih. Oke, dari tadi kita udah ngebahas masa kecil kita berdua nih. Iya, Sekarang udah. gantian dong kita baca-bacain cerita dari sobat-sobat Velzier yang pastinya seru-seru gak sih masa kecilnya? Iya pasti, gue juga udah gak sabar banget sih ngebaca-bacain dari cerita-cerita sobat-sobat Volzier yang pasti bakal random, unik dan bakal Lucu. relate dah ke kalian Iya. semua. Iya betul banget. Ini kita langsung bacain yang pertama aja kali. Boleh. Baca yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu dulu pas umur gua 4 tahun, aku punya tetangga cowok yang selisih 2 tahun, tinggalnya di ujung gang perumahan. Setiap sore dia selalu ngajak main sepeda atau main lilin yang malam yang biasanya kita Yang beliin buat-buat. mainan bisa dibentuk-bentuk. Nah, iya betul banget tuh. Pokoknya dulu kalau main pasti selalu sama dia. Deket banget. Dah kayak kakak sendiri. Gila, asik. Ternyata pas dia masuk SD harus pindah jauh ke Surabaya. Sedih banget sih. Sampai sekarang dia nggak pernah main ke sini lagi. By the way, namanya Dava dan sekarang pasti dia udah kelas 12 nih kira-kira. Kira-kira nih mungkin dari kakak-kakak Dava yang ada di Surabaya. Kakak Atau mungkin bisa jalan-jalan di Bekasi lagi. Iya, atau mungkin sekarang udah pindah ke Bekasi kan. Kakak bisa mungkin di chat nih ke orangnya yang dulu sering main sepeda bareng-bareng waktu zaman SD nih. Biar ketemu lagi. Oke. Kira-kira kita yang kedua langsung aja gak sih? Boleh gue bacain yang kedua. Oke. Halo semua, I'm gonna tell you some story of my childhood memory about I ever met Limbah. Waduh, kalau gue tebak nih.
Ini anaknya jaksel banget sih ini masih anaknya. Anaknya aduh Aduh, gaul anaknya banget nih. Gaul banget nih masih pakai bahasa Inggris gini. nih. Jadi dulu waktu aku kecil, aku jalan-jalan ke mall sama orang tua aku. Nah di saat itu aku dan orang tua aku habis makan atau apalah aku lupa. Oke. Setelah makan, aku sama orang tua aku keliling-keliling di mall dan aku sambil bawa box mainan puzzle. Tahu Waduh, dong jadi lu. ke mall itu sambil bawa box Bawa gitu ya. mainan puzzle. Random banget ya bocil-bocil ini. Nah di saat Oke. itu aku lihat ada Limbat lagi duduk di toko HP. Terus dia elus-elus kepala aku karena rambut aku itu agak keriting. Terus udah gitu aja, sekian, terima kasih. Waduh. Mungkin Limbat gemes kali ya sama Iya. anak-anak rambut keriting Limbat gitu. mungkin gemes ya bener banget. bener Limbat mungkin gemes sama gemes, anak kecil. lucu. Dan dari gue pribadi sendiri, coba aja gue yang dielus gitu, gue kan pengen gitu ya. Lu mau dielus ngajak sama foto lagi? Iya boleh lah ajak foto Kagum lah. banget ya Iya sama karena siapa sih yang gak kenal sama Limbat Ah, gitu kan bener ya. banget. Apalagi dielus-elus foto dielus-elus rambutnya itu wah beda Suatu banget sih, kebanggaan. Mas. Suatu kebanggaan nih ya bener banget. Lanjut cerita ketiga. Lanjut ke cerita. Oke gue ceritain aja kali ya. Pada saat aku SD, aku tinggal di rumahku. Lalu hari Senin aku berangkat ke sekolah. Aku sudah dandan rapi dan keren banget, siap pergi ke sekolah. Aduh udah wangi lagi ya. Saat sampai di sekolah, aku pergi ke kelas dan melihat teman-temanku yang kaget dan terheran-heran nih melihat aku. Kukira karena aku terlalu keren, ternyata aku salah baju. Aduh, salah seragam. Kayaknya ini banyak banget ya kejadian kayak gini. Iya, itu gue juga pernah tuh waktu kita Awal masuk gak sih? awal masuk iya seminggu sesudah masuk itu karena dulu di SMP gue pakai baju hari Rabu itu baju biru putih karena kan di sini kan kita pakai baju pramuka kan ya Iya. jadi gue pakai baju abu-abu Putih-abu. putih di hari Rabu Lu itu ngaco sih. di waktu waktu ikrar tuh gue sendirian tuh yang pakai baju kayak Lu gitu itu ngaco keren sih. banget sih Kalau dari Kalau dari gue lu tuh gimana? biasanya ini kan kita kan pakai baju batik tuh ada dua kan. Oh, Batik iya. Selasa sama Kamis. Nah, itu biasanya teman-teman tuh pada ketuker tuh batik Selasa sama Kamis. Ada Iya. yang hari Selasa pakai batik Kamis, yang hari Kamis Ya, hari pakai Kamis batik pakai Selasa, Selasa, kayak iya. gitu. Oke kita masuk ke cerita Cerita keempat keempat. nih ayo Yes bacain Oke. Yes. Dulu pas masih kecil main petak jongkok. Aduh, gue juga sering dulu main petak Sering jongkok. sih bocil mah pasti main petak jongkok mulu pasti nggak pernah nggak mungkin pasti ada bocil yang main pernah petak jongkok. Pada tahu dong gimana cara mainnya petak jongkok. Oke. Nah pas itu gue tuh yang kedapetan jaga. Nah terus crush gue, aduh, si F nih inisialnya. Aduh F mana kamu F sini dong. Adik gue sama Iya. yang lain pada lari dong biar gak gantian jaga. Gue Oke. kejar lah, terus kena tuh si crush gue ini. Waduh. Si F nih kena nih sama dia. Nah kalau udah kena kan harusnya dia dong yang jaga. Tapi karena itu udah sore banget, jamnya para bocil masuk kandang, masuk rumah. Masuk Sebelum rumah. maghrib udah harus masuk rumah. Iya bener banget tuh. Ya udah deh, dia gak jadi tukeran jaga. Nah pas Oke. mau balik rumah, gue kan sebelumnya sama si F ini ketarik nih bajunya sama tangan gue pas main tadi. Oh ketangkep gitu kan. Ketangkep sama si F oke. Nah itu gue mengsalting atas kejadian itu. Waduh Aduh, salting brutal itu kayaknya ya. Karena ditangkap sama bebek ayang keras ini. Oke. Terus habis itu, nah malamnya bapak gue tuh cerita kalau di suku gue itu ada yang namanya marga yang bisa dijadiin pacar dan ada yang enggak. Oh karena satu kayak satu turunan gitu loh. Gue pernah denger tuh, gue pernah denger. Tau lah ya suku apa itu. Nah crush gue itu hitungannya saudara. Ya. Kan yang tadinya salting jadi seset gitu ya. Nah itu dia cerita dari gue. BTW crush gue itu sekolah di SMA 3 juga tahu. Anak 10-10. Waduh. Jadi Siapa? ada crushnya dia ini di Satu anak sekolah 10-10. ternyata. Iya, Ketemu satu lagi pas sekolah. SMA. Ayo yang namanya ada Marga di kelas 10-10 Yang kita inisialnya sebutin ya. F kelas 10-10. Iya, Aduh anak kelas betul gue banget. tuh. Tapi sayang banget nih. Kenapa? Jadinya saudara. Jadi saudara Iya. satu turunan sedih banget. Aduh, banyak kok yang lain. Ah, Oke. Oke nih Yes. Sayang banget itu tuh tadi adalah cerita terakhir dari sahabat-sahabat Fauzir kita nih. Aduh, oke. Oke, tapi kok lu ngerasa gak sih kayak di sini tuh makin dingin gitu loh. Ini sumpah ini gue pakai sweater mantel gini kayak makin dingin Kok makin dingin? karena kita ada di puncak acara. Aduh, udah deh garing males sama Iki. Gak dapet ya Oke, jokesnya ya? Gua Yaudah, nggak ambil alih aja kali ya. Oke deh. Oke, jadi buat teman-teman yang ceritanya belum kepilih, jangan berkecil hati karena masih akan ada kesempatan lainnya di episode-episode selanjutnya. Iya, betul Nama gua banget. Ayesa, Dan nama gue Iki. kami pamit. Dadah semuanya. Yang semangat dong, Ki. Dadah.